kembalikan lagi kepada BKM. Nah, kami istilahnya nerima jadi Pak. Kalau umpamanya jadi BKM sudah prioritasnya ini, mangga silakan. Selama itu tidak menyalahi aturan main yang ada di Cipta Karya. Nah, kami ada namanya negative list yang tidak boleh dilakukan, dan ada yang tidak boleh dilakukan yang tidak tertera di negative list, yaitu miliknya lembaga lain. Contohnya PSDA. Kayak irigasi, punten Pak, irigasi itu ada irigasi yang gede ya, apa namanya itu yang tersier ya. Ada yang sekunder. Nah, itu juga perlu diperhatikan Bapak. Tidak ujuk-ujuk harus dibawa ke BKM atau ke kami, karena itu berat biayanya. Terus pemerintah sudah menganggarkan ke situ. Ngapain Pak BKM megel-megeli dananya melalui panjang ini permukiman. Nah, jadi untuk drainase Pak bebas. Tidak ada batasan lebarnya berapa selama demi kepentingan tadi memperbaiki kualitas permukimannya menjadi lebih baik, menjadi lebih istilahnya sehat, tertata dengan rapi. Karena di program yang sekarang PNPN tidak lagi fokus konsepnya, ini dari segi konsep Pak ya, bukan pelaksanaan. Jadi kita di bawah Cipta Karya ini, di program PPK 2P ini tidak lagi mengusung program penanggulangan kemiskinan, tapi mengusung penataan kawasan permukiman. Nah, itu yang jadi garapan kita, yang jadi sorotan kita, terutama BKM yang di lapangan yang menjadi pelaku programnya bersama pihak desa, bersama masyarakat. Nah, yang nanti merencanakan itu dan akan melihat kondisinya. Nah, jadi tidak lagi ke dulu harus orang miskinnya berapa gitu, selama ya, tapi secara endingnya atau secara prakteknya sama aja, karena kawasan yang kumuh yang tidak baik otomatis akan didominasi oleh orang-orang yang kurang mampu dari segi ekonomi ke bawah. Sebenarnya prakteknya sama, cuman konsepnya digeser sedikit. Dari segi istilahnya pokoknya atau garis besarnya memang ada istilahnya sama, cuman dari segi konsep pertajaman tindakan BKM pelaku program dan kami konsultan itu lebih fokus kepada penataan kawasan lingkungan. Walaupun praktek yang sehari-hari dijalankan di BKM dengan dana BLM ini ya penataan lingkungan, karena di situ bangun paving, bangun saluran, bangun spal Pak, itu. Nah, jadi di program yang dikawal oleh BKM ini, di program PPK 2P ini adalah tadi kembali kepada penataan kawasan lingkungan permukiman, di mana di situ kami punya targetan atau moto tentang 100-0-100 tadi. Nah, 100-0-100 tadi itu 100 dari segi layanan air minum. Nah, jadi 100% kira-kira desa Losari Lor ini akses air minum masyarakatnya itu sudah terpenuhi. Nah, bagaimana itu BKM mengawal, membuat perencanaan. Nah, ini dasarnya didata dulu datanya, mana yang sudah air minumnya itu menggunakan air minum PAM, mana yang air sumber, mana. Nah, itu kita data dulu di sini di data baseline ini. Nanti akan muncul. Nah, di data ini Pak, kami sudah mengirimkan data loss floor kemarin yang sudah dikumpulkan datanya oleh Pak Haji dengan Mas Sundar dan teman-teman. Itu sudah muncul data loss floor umpamanya di RT 1 berapa rumah yang tidak punya akses air minum. Di situ ada datanya. Nah, nanti kalau garapan kita ke depan berarti kalau ngumpul satu kawasan di situ, kalau di RT 1 umpamanya ternyata ada 10 rumah, nah, otomatis itu layak mendapatkan atau mengusulkan kegiatan HU air bersih. Nah, itu. Jadi
di konsep kita ke depan di pelaksanaan program PPK 2P ini dengan data baseline 100 knowledge tadi menjadi acuan perencanaan kegiatan masyarakat dalam penanggulangan penataan kawasan permukiman ini. Nah, terus juga nanti setelah itu data baseline ini menjadi dokumen kegiatan yang namanya sekarang kita tidak lagi pakai PJM Pronakis, Pak. Jadi sekarang itu PJM ILP, program jangka menengah infrastruktur lingkungan permukiman. Jadi sudah pakai konsep baru. Dokumen yang kita gali atau bahan yang kita gali untuk menjadi sebuah dokumen PJM. Jadi data-data yang digali kalau dulu dari RK, PS, Pak Haji ya. Nah, atau ini Pak Jen. Nah, ini kita dari data baseline, Pak. Kita dari data baseline. Nah, data baseline itu masukin semua. Nah, data PJM Pronakis yang dulu belum terrealisasi, nah itu kita saring. Nah, dari data yang belum terrealisasi di PJM Pronakis itu nanti kita saring yang sesuai dengan 7 indikator baseline 100/100. Nah, 7 indikatornya adalah satu, kalau umpamanya dari layanan air minum, nah di situ apa air minumnya sudah terpenuhi apa belum. Nah, terusan nanti di hunian kepadatan, menghadap jalan atau tidak. Nah, terus kepadatannya itu 1 rumah itu masuk rumus 7,2 meter persegi enggak. Nah, di situ terus nanti ketika di lapangannya di RT 1 ternyata ada 10 rumah di data baseline itu, nanti yang di data ini yang sudah digali oleh Pak Haji dan Mas Sundana itu ada 10 rumah yang tidak teratur. Nah, kita akan cross check saja. Kita akan cross check lapangan 10 rumah itu di RT 1 itu apakah benar-benar perlu dikasih bantuan atau direncanakan agenda